Kabar terbaru hari ini mengejutkan. Kenapa Ruben Onsu jadikan Bertrand Peto anak asuh, bukan anak angkat? Ruben Samuel Onsu diketahui mengangkat anak bernama Alphonsius Toribio Tenkundi atau yang sekarang dikenal sebagai Bertrand Peto Onsu. Namun ternyata status hukumnya bukan anak angkat, tapi anak asuh. Ruben Onsu pertama kali memperkenalkan Bertrand Peto sebagai putranya pada 2019 lalu. Dan dirinya mengakui bahwa anak kandung dari Maria Octaviana merupakan anak dalam doanya. Jadi Bertrand itu adalah anak dalam doa saya sebenarnya. Saya kepingin anak saya yang pertama itu sebenarnya laki-laki, kata suami Sarwenda itu dalam wawancaranya di YouTube. Untuk mewujudkan keinginannya, presenter berusia 40 tahun itu menjalani serangkaian proses adat dan mengundang ayah kandungnya ke ibu kota. Saya undang bapak kandungnya ke Jakarta. Kami sudah melakukan ritual secara adat dulu di kantor, ujarnya, dikutip dari YouTube pada 2020 lalu. Suami dari Sarwenda itu menjelaskan status Bertrand Peto yang sesungguhnya adalah anak asuh, bukan anak angkat. Karena proses hukum untuk menjadikan anak angkat lebih panjang dan berdasarkan usianya, dirinya hanya mendapat hak asuh. Cuman kan berita ini keburu gaduh. Ruben Onsu ini ambil anak angkat, jadi ini bukan anak angkat. Jadi sebenarnya proses untuk anak di usia ini saya dapatkan hanyalah hak asuh, ungkap Ruben, dikutip dari YouTube. Orang banyak salah arti, orang bilangnya anak angkat. Jadi saya ini sampai Bertrand Peto umur 17 tahun mendapat hak asuh. Prosesnya itu diangkat sebagai anak angkat. Beda lagi, lebih panjang karena mungkin di persidangan berangkatnya melihat dia sebagai anak yang terlibat, tandasnya. Di tengah gugatan cerai artis Ruben Onsu, penyanyi Sarwenda pergi ke Korea Selatan untuk melaksanakan operasi plastik. Tak sendiri, Sarwenda memboyong 3 anaknya, yakni Bertrand Peto, Thalia, dan Tania Putri Onsu. Kini Sarwenda sudah selesai melaksanakan operasi plastik. Baru-baru ini Sarwenda mengungkap penderitaan bagi orang yang baru menjalani operasi plastik. Dia membuka tanya jawab dengan para netizen terkait operasi plastiknya di akun Instagramnya. Alasannya dioplas kenapa? Tanya warganet. Lantas Sarwenda membeberkan alasannya melakukan oplas. Karena mata panda, mata terlihat sayu dan muka ditambah lemak biar lebih fresh dan lebih awet muda, ujarnya. Kemudian netizen menayangkan efeknya termasuk saat makan. Kalau makan sakit nggak? Tanya netizen. Makan masih lancar, jawab Sarwenda. Kemudian netizen menanyakan hasil oplas. Bun, itu masih bengkak. Apa memang masih sudah fake hasilnya? Tanya netizen lagi. Masih bengkak banget. Ini baru hari ke-10. Tunggu sampai 3 atau 6 bulan hasilnya maksimal. Tergantung operasi apa dan cari tempat terpercaya. Aku bayar digirin dan seneng sih dengan hasilnya, jelas Sarwenda. Lalu netizen lain menyoroti luka bekas sayatan oplas. Itu rasanya gimana kak setelah buka jahitannya? Tanya netizen. Rasanya masih perlu hati-hati sampai 1 bulan ke depan, jawab Sarwenda. Lantas netizen lain menanyakan soal apakah ngomong akan sakit. Itu buat ngomong, rasanya masih kaku gitu nggak bun?
Kok kayak sakit banget gitu lihatnya, tanya warganet. Nggak sakit, tapi dia lagi bengkak, kata Sarwenda. Lantas Sarwenda memperlihatkan hasil oplasnya. Terlihat wajahnya memang masih bengkak. Ruben Onsu melalui kuasa hukumnya, Minola Sebayang, akhirnya buka suara menjawab isu rujuk. Isu orang tua veteran Peto rujuk santer usai keduanya disebut berkali-kali berkomunikasi lewat video call saat Sarwenda tengah berada di Korea. Terlebih kedua belah pihak juga tak membantah komunikasi antara Ruben dan Sarwenda masih berjalan di tengah gugatan cerai. Namun demikian, isu rujuk antara Ruben dan Sarwenda dipastikan adalah hoak alias kabar bohong. Minola, kuasa hukum Ruben Onsu, menegaskan tak mendapatkan perintah untuk mencabut gugatan cerai yang sudah terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sejauh ini saya tidak tahu menahu. Saya anggap kabar itu diduga hoak, kata Minola Sebayang ketika ditemui di kantornya. Minola Sebayang menyebut sampai detik ini ia tidak mendapatkan perintah dari Ruben Onsu untuk mencabut berkas gugatan cerainya di pengadilan. Jadi harus dipertanyakan informasi itu dari mana. Kalau informasi bukan dari saya, Ruben, atau pihak pengadilan yang menyampaikan informasi pertama, berarti tidak valid, ungkapnya. Minola mengaku Ruben Onsu sudah mengetahui kabar hoak soal dirinya mencabut gugatan cerai di pengadilan. Suami Sarwenda itu tak menyangka. Ya, dia cuma bilang, gila gitu. Mungkin saja ada orang lain di luar kami yang menggoreng berita atau informasi kami tidak tahu, jelasnya. Bicara soal persidangan cerai, Minola Sebayang pun tak mau membicarakan lebih jauh perihal materi apa saja yang dibahas dalam gugatan untuk Ruben Onsu bisa bercerai dari Sarwenda. Minola Sebayang juga tak bisa memastikan apakah Ruben Onsu akan hadir dalam sidang cerainya dengan Sarwenda. Nantilah tunggu waktunya biar kami jelaskan dan tuntaskan, ujar Minola Sebayang. Diberitakan sebelumnya Ruben Onsu menggugat cerai Sarwenda ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 10 Juli 2024 melalui e-court yang didaftarkan kuasa hukumnya Minola Sebayang. Sidang cerai perdana Ruben Onsu dan Sarwenda akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 9 Juli 2024. Ruben Onsu diminta hadir ke persidangan. Dalam gugatannya, Ruben Onsu hanya meminta bercerai saja dari Sarwenda. Presenter kondang itu tidak meminta hak asuh anak dan harta gonogini dalam gugatannya. Diketahui Ruben Onsu menikahi Sarwenda tahun 2013. Selama 11 tahun menikah, mereka dikaruniai 2 anak kandung, yakni Thalia Putri Onsu dan Tania Putri Onsu, serta mereka mengangkat anak bernama Bertrand Peto Putra Onsu. Selama 11 tahun bersama, rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda terlihat harmonis. Nyaris tidak ada masalah sedikit pun yang tersiar ke publik. Namun, setahun belakangan ini, perkawinan Ruben Onsu dan Sarwenda dikabarkan berada di ujung tanduk. Mereka pun dikabarkan sudah pisah rumah. Nah, bagaimana menurut pendapat Anda?